Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, jazakumullah. Di antara sebagian kita, para ikhwan akhwat, pemuda-pemudi yang sudah ingin siap menikah, tentu mereka segera ingin menyempurnakan separuh agamanya. Namun terkadang di antara teman-teman terkendala dengan beberapa hal. Terkadang kendala itu hadir dalam keluarga kita sendiri. Kadang-kadang orang tua yang belum bisa merestui agar anaknya segera menikah. Padahal bagi sebagian ikhwan dan akhwat, menikah itu merupakan hal yang sangat penting. Dia ingin segera menjaga kehormatannya, ingin menjaga matanya agar mereka tidak berzinah dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah ketika kita menghadapi keluarga besar, terutama ayah, ibu, papa, mama, adik, umi kita yang belum berikan restu? Maka upayakan langkah-langkah yang saya berbagi tips ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, teman-teman, ketika kita belum mendapatkan restu dari kedua orang tua kita, maka upayakanlah perbaiki sikap akhlak kita kepada orang tua kita. Karena dengan akhlak yang baik ini adalah salah satu dakwah, upaya, langkah konkret kita yang itu bisa langsung dirasakan oleh kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan akhlak kita kepada orang tua kita, misalnya orang tua kita minta tolong kepada kita suatu hal apapun, kita membantu mereka. Mungkin di antara kita ketika orang tua meminta bantuan kepada kita, kita merespon dengan cepat. Ini pun salah satu bagian akhlak yang baik. Bahkan lisan kita terjaga dari berbicara keras kepada orang tua kita. Kita menjadi khidmah, pelayan kepada kedua orang tua kita. Ini pun insya Allah akan menghadirkan kemudahan restu dari mereka. Yang kedua adalah ketika kita ingin mendapatkan restu dari kepada kedua orang tua kita, maka jadilah solusi dalam rumah tangga. Kalau ada di antara teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan restu untuk menikah karena orang tua ada alasan, karena suku lah, karena syarat ini, syarat itu, dan lain sebagainya, maka teman-teman berupayalah menjadi pemuda-pemudi yang hadir dalam rumah tangga. Hadir bukan hanya dalam wujud, tapi menjadi solusi dari setiap permasalahan dalam rumah tangga. Ketika ada mungkin adik kita, kakak kita, orang tua kita ada problem, ada masalah, ada kebutuhan, kita hadir di tengah-tengah mereka menjadi solusi, maka mereka akan melihat kita menjadi orang yang pantas, menjadi orang yang sudah layak untuk menikah, dan insya Allah restu pun akan segera diberikan. Yang ketiga adalah tentu tidak lepas adalah doa. Kita tidak bisa memaksa kedua orang tua kita dengan kalimat-kalimat kasar, mendakwahi dengan menggunakan dalil ini dan itu. Kita bisa sentuh orang tua kita dengan doa. Teruslah munajat, baik sangka, minta tolong kepada Allah. Dengan berdoa, mudah-mudahan Allah akan membukakan hati, langkah kedua orang tua kita. Terbuka orang tua kita menjadi berlapang dada, sehingga memberikan restunya agar anaknya bisa segera menikah. Upayakan doa. Tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, atau dengan doa kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang keempat adalah bagaimana agar kita meraih restu kedua orang tua kita adalah upayakan rajin-rajin kita silaturahmi. Mungkin ke kakak kita, mungkin ke adik kita, mungkin ke paman kita, bibi kita. Terkadang mungkin dari kedua orang tua kita belum bisa merestui kita untuk menikah. Mungkin orang tua kita segan dengan uwa atau paman atau pak ale, bu ale kita. Maka kita rajin silaturahmi dengan pak ale, bu ale. Maka kita minta tolong dengan perantara mereka. Kemudian Allah memberikan bantuan kepada kita. Akhirnya paman atau uwa kita atau saudara kita itu bisa berbicara kepada kedua orang tua kita, sehingga memberikan restu kepada kita. Rajin-rajin silaturahmi. Toh tidak ada ruginya ketika kita silaturahmi di antara keluarga. Memperpanjang umur, kemudian berkahi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selain silaturahmi, apalagi agar orang tua kita restu dan ridho kepada kita, salah satu upayanya adalah teman-teman sekalian, ketika kita ingin dapatkan restu dari kedua orang tua kita, adalah kita berupaya perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini akan mendatangkan banyak maslahah kebaikan pada diri kita dan orang tua kita, dibukakan hatinya menjadi memberikan restu kepada kita. Berikutnya apalagi adalah kita berupaya
memantaskan diri kita menjadi orang yang pantas untuk segera menikah. Misalnya kita laki-laki, jangan justru dalam keluarga menjadi beban. Apa-apa kita mengadukan orang tua, apa-apa kita minta ke orang tua, kebutuhan kita minta kepada orang tua kita, mungkin kakak kita atau mungkin adik kita, sehingga kita belum terlihat menjadi orang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Misalnya kita bagi seorang akhwat, maka pantaskan kita untuk menikah. Misalnya melihat di rumah, melihat pekerjaan, katakanlah ibu kita, piring yang numpuk begitu banyak, bantulah orang tua kita. Ya, mungkin spray ya di kamar kita, tempat tidur kita masih berantakan setelah kita bangun tidur, maka rapikanlah sehingga orang tua kita banyak melihat perubahan-perubahan akhlak yang baik. Oh, masya Allah, tempat tidurnya rapi, bukunya tertata dengan rapi, kamarnya tertata dengan rapi, maka insya Allah orang tua kita akan memberikan restu ya kepada kita untuk menikah karena dirasa anaknya, putranya, putrinya telah pantas. Kalaupun beberapa langkah-langkah mungkin yang lain bisa dikerjakan, ya teman-teman tetap bisa lakukan. Nanti bisa baca-baca buku terkait restu orang tua kita. Yang penting tetap optimis bahwa dalam keluarga besar kita dalam menikah itu membutuhkan restu kedua orang tua kita. Jangan sampai teman-teman dia menikah tidak mendapatkan restu kedua orang tua. Takutnya terjadi malapetaka dan rumah tangganya tidak mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Mungkin tips singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian rahimakumullah. Dan jangan lupa kajian Islam tentang ilmu pernikahan misalnya di Majlis Ta'arufku bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman hadir terus-menerus sehingga bisa semakin menambah wawasan terkait ilmu pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.